Halo pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua bersama saya Novita Tandri. Dan saya Dora Edward. Pemirsa, inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Kesehatan keluarga adalah pengetahuan tentang keadaan sehat fisik, jasmani, dan sosial dari individu-individu yang terdapat dalam satu keluarga. Antara individu yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dalam lingkaran siklus keluarga untuk mencapai derajat kesehatan keluarga yang optimal. Keluarga yang sehat adalah salah satu kekayaan yang tak terhingga, tapi tak sedikit dari kita yang masih mencari formulasi yang tepat untuk mengajak seluruh anggota keluarga memiliki kebiasaan hidup sehat. Happy Parenting kali ini menghadirkan sahabat saya, seorang expert di bidang kesehatan, Mas Halim Syang. Apa kabar, Mas? Baik, Mbak Novita. Apa kabar, Mbak Dora juga? Selamat datang di Happy Parenting. Terima kasih. Luar biasa ya. Sebelumnya ada Mas Aderai, hari ini ada Mas Halim Syang. Dua sahabat saya yang menulis buku ya, sebenarnya Mas Halim yang menulis bukunya, yang menyusun bersama-sama dengan Mas Ade. Kalau nggak salah apa ya waktu itu ya? Ada 101 bakar lemak. Ya. Terus yang kedua kalau nggak salah Tingkatkan fitness IQ Anda. Ya. Cerdas fitness pada saat itu kalau nggak salah sesuai dengan Instagram, Ya. Twitter yang memang sudah beredar di sosial media. Hari ini kita mau bahas tentang Arya Permana. Ya, seorang bocah, Seorang anak bocah usia yang 10 tahun, usia 10 kelas tahun. 3 SD ya Mas Halim ya, yang kemarin juga sempat dijenguk oleh Mas Ade Dan saya juga, Dan juga dengan Mas ya. Halim Syang Ya. di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya. di Bandung. Di Betul. Bandung. Yang kalau kita lihat di videonya bahkan Mas Ade ada yang melakukan apa itu squat ya. Ya. Dan Melakukan pertama olahraga. si bocah tadi tidak mampu ya. Tidak mampu. Yang Gerakan ketiga dia langsung Ya. Jadi sudah melihatkan struggling ketidakmampuan. karena beratnya yang tinggi 192 kilo sekarang ya. Ya. Dengan tinggi mungkin hanya 155-160 cm. Oke. Ya, jadi 10 cukup berat. tahun dan juga kalau nggak salah dalam 1 tahun terakhir ini kalau menurut ayahnya Ya. 72 kilo kenaikan berat badan dari Ananda Arya Permana. dalam kurun Iya. waktu 1 tahun. 1 tahun. Iya, dari Ini umur apa yang 9 terjadi, Mas? Kan kalau kita lihat orang naik berat badan ataupun menurunkan berat badan itu butuh proses. Iya. Nah, proses dalam 1 tahun 72 kilo yang dimakan itu apa aja ya? Iya, Dan justru kenapa dari- bisa seperti itu? Dari hasil investigasi dokter gizi di sana juga, mereka menyampaikan bahwa ternyata Arya ini seharinya mengkonsumsi sampai 6.000 kalori. 6.000 Iya, kalori. jadi lebih kurang 4-5 kali lipat dari asupan gizi yang yang seperlunya seharusnya Iya, mungkin sekitar per hari ya. 1.800 kalori. 800 kalori per hari, ini 6.000 kalori per Iya, hari. 6.000. Apa aja yang dimakan? Kalau Iya, dilihat Wajar ayahnya ya kalau 70-an kilo. 72 kilo 72 kilo setahun. yang naik dalam Iya. kurun waktu dan itu kan 1 juga tahun. butuh biaya ya. 6.000 Iya. kalori itu apa aja yang dimakan? Mungkin banyak sekali gula, banyak sekali makanan-makanan kemasan ya, dan orang tuanya juga mungkin mensyukuri bahwa ini juga mungkin pandangan dari orang tua yang mungkin masih agak tradisional, di mana kalau anak ada nafsu makannya itu tandanya sehat, jadi diberi aja semaksimal yang anak bisa makan gitu. Jadi akhirnya itu yang mungkin dijalankan selama 1 tahun terakhir. Bahkan sebenarnya sudah di atas rata-rata peningkatan berat badan Arya itu dari umur 5 tahun. Tapi yang paling signifikan itu dari 9 ke 10 naik 72 kilo. Kalau kita melihat di berarti umur 9 tahun dengan beratnya yang
190 sekarang, berarti 72 kalau kita kurangi kan ada 112 kilo, ya 118. Iya, itu pun Jadi, juga sebenarnya sudah iya. sangat melebihi dari BMI Iya, yang di- normal ya. Ya, di usia 8 sampai 9 tahun aja beratnya sudah di atas 100 kilo Iya, gitu. iya. Jadi itu juga sudah sangat concerning. Ini hasil akumulasi yang sangat yang panjang sebenarnya kalau kita lihat dalam waktu 5-6 tahun ternyata bisa naik sampai seperti itu. Iya. Padahal sebenarnya lahirnya normal ya. Lahirnya normal, Berat badannya sangat 3,8 kilo sebenarnya. Mas Arya sendiri melihat ada kebiaran, maksudnya dibiarkan saja nih dari orang tuanya sehingga dia bisa mencapai berat yang Ya, itu tidak normal begitu itu ya. dia ya, justru yang menjadi concern juga bahwa sebenarnya ternyata kegemukan itu bukan lagi menjadi problem bagi mungkin keluarga yang berada. Iya. Ya, bukannya bilang orang tuanya nggak berada, tapi dengan penghasilan sederhana, Ayahnya kalau nggak Ayahnya salah seorang security, security ya. ya, Dan seorang ibunya pun satpam. tidak bekerja begitu ya. Ibunya tidak ibu bekerja, rumah tangga hanya ya. ibu Kedua rumah orang tangga. tuanya juga sangat langsing dengan berat badan yang ideal biasa, ya, ideal. ideal standar. Dan juga saudaranya satu ya. Ya, adiknya Ada dua, satu ada juga adiknya masih satu juga normal. Normal, ya. Mhm. Kalau dilihat ini karena kebiasaan pola makan yang memang dari kecil tidak diatur, karena kalau lihat dari lahir 3,8 di usia 5 tahun terus tiba-tiba mulai tidak normal sampai sekarang di usia 10 tahun bahkan yang paling parah 72 kilo dalam setahun. Ini pembiaran seperti tadi Mbak Dora tanyakan, pembiaran lalu kalau tidak salah juga orang tuanya kayak tidak melihat ini suatu masalah nggak sih? Kejanggalan ya yang terjadi di anak. Iya, mungkin ada sedikit rasa bersyukur di mana anaknya masih sehat karena Masih nafsu makan, nafsu makannya gitu masih ya. baik ya. Jadi akhirnya dibiarkanlah di sana. Iya, Toh anaknya iya. masih sehat dan memang ternyata waktu dicek oleh para dokter bersyukur juga Arya ini tidak memiliki masalah medis lain kecuali obesitas ini, kegemukan ini. Oke. Dan adalah ya besar harapan kami justru kemarin melalui kunjungan itu memberikan sedikit tips tentang olahraga bagi Aryanya. Kita juga bawakan dumbbell supaya nanti ada bekal olahraga. Maksudnya tadi tadi dikatakan bahwa tidak ada kelainan medis lain. Maksudnya Iya. jadi penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, darah tinggi ini iya. segala nggak Jantungnya masalah. belum, jantung dan bone baru akan dicek atau tulang, kepadatan Oke. tulang dan usia tulangnya baru akan dicek kemarin. Sementara yang sudah ada tes kolesterol dan diabetesnya sebenarnya tidak ada. Oke. Iya, tapi triglycerid saya rasa mungkin sudah pasti ada ya. Kalau lemak darah kayaknya memang tinggi gitu. Dan Arya selama 3 hari terakhir di rumah sakit itu baru masuk rumah sakit 3 hari sudah berhasil turun 3,4 kilo. 3,4 Iya, kilo. Oke. dan pengaturan makannya dari 6.000 kalori sudah diturunkan ke 2.000 sampai 2.500. Itu pun kami mengusulkan beberapa masukan tentang bagaimana 2.500 kalori itu terpenuhi. Masih ada sedikit mungkin makanan seperti gorengan atau porsi buah yang besar yang sebenarnya bisa di-cut. Gorengan masih ada masuk di dalam Iya, menunya. masih ada di dalam menunya. Mungkin Oh, oke. dipikir sebagai satu tahapan di mana oke, kita kurangi kalorinya, yang penting makanannya yang Arya suka dulu gitu. Jadi jangan kaget dulu Jangan Biar si kaget. Arya juga nggak kaget. Iya. Mas Halim, dari hasil kunjungan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin ini langsung Iya. melihat Arya, apa sih ketidakmampuan dari Arya ini untuk melakukan sesuatu gitu yang dengan berat badannya? mungkin ya, Iya, aktivitas keterbatasan fisik mungkin fisik itu sangat besar ya, karena misalnya untuk berjalan saja sangat sulit. Untuk menempuh misalnya 100 meter saja perlu 6 menit. Wah. Ya. 6 Lama menit sekali ya, untuk Mas Surya. 100 meter ya. Iya. Terus Mas Salim melihat nggak sih bahwa obesitas itu sudah menjadi sesuatu yang harus kita prevensi, dicegah sejak Iya. dari sekarang? Saya Kalau rasa- melihat belajar dari kejadian dari Arya ini. Iya, melihat kasus Arya justru satu hal yang sangat besar atau signifikan di sini adalah bahwa kegemukan sudah menjadi problem bahkan di keluarga dengan latar belakang yang cukup sederhana. Tidak lagi gemuk itu menjadi penyakitnya orang kaya saja gitu ya, tetapi dengan penghasilan yang seadanya, Pas-pasan, pas-pasan level pun, menengah ke ya bawah level menengah bisa. pun sudah bisa mengalami itu. Dan yang kedua juga yang menjadi underline-nya atau garis tebalnya di sini yang saya ingin sampaikan juga adalah anak yang gemuk
dengan asupan kalori yang tinggi dari misalnya minuman-minuman manis, apapun sedikit banyak ditaruh gula, kemudian ada tepungnya, minyak goreng dan lain sebagainya, ternyata dia bisa kelebihan kalori dan gemuk, tapi dia bisa kekurangan gizi. Dia bisa mengalami malnutrisi bahkan dalam kondisi gemuk sekalipun. Dia bisa malnutrisi bahkan dalam kondisi gemuk. Berarti asupan yang masuk di dalam tubuhnya hanya menambah berat badan, tapi tidak berguna buat tubuhnya sendiri. Itu maksudnya. Karena kandungan gizinya, terutama kosong. misalnya vitamin, mineral, serat, dan lain-lain, seperti bahkan mungkin zat hijau daun yang dalam sayur-sayuran, klorofil yang baik untuk kesehatannya, ternyata tidak masuk karena yang pilihan makanannya itu, terutama dalam hal penyajian, itu agak berkurang atau bahkan sangat terbatas yang dikonsumsi. Yang dimakan kan banyak kan mungkin makanan kemasan dan terutama yang mengandung gula yang tinggi. Bicara tentang gula, makanan yang manis-manis, kita punya tradisi mungkin budaya karena dijajah 350 tahun dengan Belanda. Ada satu tradisi bahwa kalau kita menyajikan zaman dulu teh manis menunjukkan tingkatan ekonomi daripada keluarga tersebut. Kalau ada gula, teh plus gula berarti keluarganya sudah sejahtera. Ini masih ada terus saya perhatikan bahwa gula menjadi kayak semacam kebiasaan dan teman daripada makanan dan minuman anak-anak kita selalu sehari-hari. menjadi pendamping utama juga ya. Nggak seru kayaknya kalau nggak manis gitu ya. Dan gurih biasa dan digoreng. Iya, dan biasa itu memang dianggap satu value yang lebih tinggi. Misalnya saya pernah ke rumah makan gitu ya, ada restoran menyajikan es teh tawar dan es teh manis. Itu refill. Dan es teh manisnya itu selalu lebih habis duluan gitu. Daripada yang tawar ya? Iya, karena dianggap gratis. Kalau gratis ada manisnya berarti nilainya lebih tinggi. Mahal, value-nya lebih tinggi. Jadi nggak ada unsur saya nggak mau rugi gitu untuk ini. Kita akan lanjutkan ini perbincangan mengenai obesitas dan juga gizi-gizi seperti apa sih yang harusnya diketahui orang tua. Pemirsa, sesuai dengan fungsi pemeliharaan kesehatan, ini keluarga mempunyai peran dan juga tugas di bidang kesehatan yang perlu dipahami dan juga dilakukan. Seperti apa? Tetaplah di Happy Parenting. Kami akan segera kembali sesaat lagi.